Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat para alim, para ulama, wabil khusus yang mulia Kiai Haji Imam Bukhari Khalil selaku pengasuh Pondok Pesantren Ibnu Khalil dan juga pengasuh lembaga termuda di lingkungan pesantren Ibnu Khalil, yaitu Hobi Ibnu Khalil. Yang saya hormati Kakanda Bang Muiz, ini penasihat yang luar biasa, datang jauh untuk kita semua dan terlibat aktif. Kalau tidak aktif, ditagih keaktifannya. Demikian juga yang saya hormati Ustadz Didit dari Hobi Pusat Madiun. Yang saya hormati ada tamu khusus pada malam hari ini, Lora Anis Jauhari dari Desa Langkap, Kecamatan Burneh. Terima kasih atas kesediaannya bisa berkunjung, nanti bisa menyaksikan apa itu hobi dan bagaimana hobi dan selanjutnya. Demikian juga yang saya hormati para pengurus Hobi Ibnu Khalil dari seluruh jajaran, para lora muda, Ra'aye, Ranahid, Ramama, Rarifki, yang dalam struktur kepengurusan hobi adalah sebagai pembina dari keberlangsungan hobi ini mulai sekarang dan ke depan. Juga tidak lupa yang saya cintai peserta hobi angkatan 1 dan 2 yang berbahagia. Kalaupun ada yang deg-degan itu biasa. Karena kenapa deg-degan? Malam ini adalah malam tasakur dan uji capaian penggambaran Al-Quran, baik angkatan 1 yang telah mencapai penggambaran Al-Quran juz 30 ataupun angkatan 2 yang masih mencapai beberapa surat dari 37 surat yang ditargetkan. Harapan itu akan terus berlanjut. Walaupun pelatihan ini telah selesai, belajar kita tidak selesai. Pertama-tama syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita semua diberi kekuatan, lebih-lebih hobi bisa berkesinambungan dalam menyelenggarakan pelatihan dasar hobi Al-Quran dari angkatan 1, angkatan 2, yang insya Allah angkatan 3 akan dibuka pada hari Sabtu tanggal 2 Juli, 3 hari yang akan datang. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga atas juang beliau kita mendapat syafaat di hari kelak nanti. Hadirin sekalian yang saya hormati, adapun rangkaian acara pada malam hari ini, tasakur dan uji capaian penggambaran Al-Quran Hobi Ibnu Khalil, akan diawali dengan pembukaan suratul Fatihah. Mohon kesediaan dan perkenan yang mulia Kiai Haji Imam Bukhari Khalil. Yang kedua, uji capaian penggambaran Al-Quran angkatan 1 dan angkatan 2. Ini mohon kesediaannya untuk dipandu oleh Ustadz Didit yang dilangsungkan dengan uji sempoa, uji sains sempoa. Ini nanti akan dipandu oleh Ustadz Arif. Tidak masalah seberapa jauh capaian itu yang kita ujikan, yang belum karena perjalanannya masih panjang. Yang ketiga, pesan dan kesan dari peserta hobi Ibnu Khalil angkatan 1 dan 2. Yang keempat, sambutan, pengarahan dan doa
Mohon perkenan dan kesediaan Yang Mulia Kiai Haji Imam Bukhari Holil. Yang kelima, pemotongan tumpeng dilanjutkan dengan ramah tamah dan acara dinyatakan berakhir. Hadirin sekalian yang berbahagia, demikian rangkaian acara. Marilah kita awali. Yang pertama, pembukaan suratul Fatihah. Mohon kesediaan dan perkenan Yang Mulia Kiai Haji Imam Bukhari Holil. الفاتحة لرضا الله سبحانه وتعالى ولحق النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ولجميع أولياء الله من مشارق الأرض ومغاربها وخصوصا لسلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني ولجميع العلماء العاملين من المتقدمين والمتأخرين وخصوصا لحضرة المرحوم شيخنا أحمد خالد بن سيدنا عبد اللطيف ولحضرة المرحوم كي رملي بن تميم ولحضرة المرحوم كي رفائي بن تميم ولحضرة المرحوم كي رفائي بن كي رملي وأصولهم وفروعهم ومشايخهم ومعلمهم وتلامذتهم وأزواجهم وأخواتهم وأقربائهم وأصدقائهم وأحبائهم رحمة الله عليهم ولجميع آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومعلمينا وأقربائنا وأصدقائنا وأحبائنا ولجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dihaturkan terima kasih. Selanjutnya uji capaian penggambaran Al-Quran hobi angkatan 1 dan 2 kepada Ustadz Didit, disilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada malam hari ini tim hobi baik itu dari Madiun maupun tim hobi yang ada di Pondok Pesantren Ibnu Holil sudah bisa menyelesaikan kegiatan pelatihan hobi khususnya angkatan kedua. Angkatan pertama sudah selesai 20 hari yang lalu, maka pada malam hari ini kami akan mencoba untuk mendemokan dari adik-adik yang telah mencapai kegiatan hobi. Untuk yang pertama saya mohon Mas Soleh, Badrut, Aman dan Mas Surya bisa ke depan. Ini adalah adik-adik santri yang sudah mengikuti pelatihan hobi angkatan pertama. Yang sudah khatam juz 30 adalah tamam ya. Terus Mas Soleh, Mas Surya dan Badrut insya Allah mungkin 1-2 hari lagi sudah bisa menyelesaikan juz 30. Jadi seperti kemarin nanti saya minta tolong agar disimak, menyimak apa yang nanti akan ditanyakan. Silahkan nanti dari Bapak Ibu atau siapa bisa menanyakan kepada mas-mas ini mulai dari surah An-Nas sampai ke An-Naba. Tetapi yang sudah juz 30 yang paling ini kalau Mas Surya kurang berapa? Sampai mana? An-Naba sampai mana? Al-Fat. Terus Mas Soleh kurang 4. Kurang surah apa saja? Mbak Badrut kurang 6. Kasih mic-nya ya, Kak, giliran.
Ya, berarti kurang 6. Silakan ini ditanyakan secara acak dan seterusnya, atau mungkin Pak mengawali Pak Yai nggih. Al-Burud sudah enggak ini Soleh? Al-Burud yang sudah. Siapa yang Al-Burud sudah? Oke. Oh ya. Al-Burud ayat 10. Al-Burud ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Subhanallah, betul. Ayat 8. Al-Burud. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Subhanallah. Oke. Yang lain yang sudah hatam 30 juz 30, yang sudah hatam juz 30. Iya, nanti sama artinya. Al-Insyiqaq ayat 15. Al-Insyiqaq ayat 15. Konsentrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Subhanallah, betul. Bala tidak demikian, inna sungguh rabbahu Tuhannya, karena dia basiro maha melihat. Al-A'la ayat 9. Fadzakir in nafa'atid dzikra. Betul, subhanallah. Oke. Ya, perhatikan. Ini ada di surat apa? Ayat berapa? Wa mizajuhu min tasnim. Surat Al-Mutaffifin Ayat berapa? ayat 27. Oke, mantap. Artikan. Wa mizajuhu campurannya min tasnimin dari tasnim. Kemudian, ya terserah ya, siapa aja boleh. Ayat ini ada di surat apa saja? Perhatikan, di surat apa saja? Mata'an lakum wali an'amikum. Ada di An-Nazi'at sama Abasa. Oke, An-Nazi'at di berapa? Abasa berapa? An-Nazi'at 33, Abasa 32. Mantap. An-Nazi'at mata'an lakum wa li'an'amikum. Mata'an sebagai kesenangan, lakum untuk kalian, wa li'an'amikum untuk binatang ternak kalian. Tak langkong gitu guys. Ini saya mau tanya surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr, coba sebutkan ayat, bunyi ayat dari surat Al-Fajr ayat 16. Ya, Al-Fajr ayat 16. Wa amma
إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. Ya, betul 100. Coba disebutkan artinya juga ya. Coba sebutkan artinya juga. Terjemahnya. Wa amma, dan adapun idza ma, apabila ibtalahu, dia mengujinya, faqadara, lalu dia membatasi alaihi, atasnya, rizqahu, rizkinya, fayaqulu, maka dia berkata, Rabbi, Tuhanku, ahanani, dia telah menghinaku. Oh ya 100. Ya 100. Satu kali lagi nih coba sebutkan. Oh bisa juga ya. Oh ya. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus benar. Itu sebutkan ayatnya dan surahnya. Surat Al-Bayyinah ayat 3. Fiha kutubun qayyimah. 100 ya. Ya sudah cukup. Bebas ya, bebas nggih. Pokoknya surat di juz 30 nggih. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kiai. Kebetulan saya setiap hari hampir ketemu dengan teman-teman yang di depan ini ya. Saya minta tolong bacakan ayat ke-6 dari surat Al-Fajr ke atas, 3 ayat ke atas, berarti ayat ke-6, 5 dan 4 Al-Fajr sama arti. Mungkin gantian dari Tamam, nanti ayat ke-5-nya siapa gitu Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Alam tidakkah tara kamu perhatikan, kaifa bagaimana, fa'ala berbuat, rabbuka Tuhanmu, bi'adin dengan Ad. Betul, subhanallah. Ayat ke-5-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Hal, apakah fi dzalika, pada yang demikian, qasamun, terdapat sumpah, lidzi hijrin, bagi yang berakal. Ayat ke-4-nya mungkin Soleh. Wallaili idza yas, wallaili, demi malam, idza, apabila yasri, berlalu. Ya, subhanallah. Terus terakhir boleh ya. Wasyaf'i wasyaf'i, demi yang genap, wal watrih, dan yang ganjil. Oke, iya, subhanallah. dan saya iri Kiai. Sempoa. Oke, siap. Siap, mumpung mereka ada di depan, nggih. Baik. Teman-teman bagian kitchen chef yang di bawah, silakan. Nggih, siap. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih waktu yang diberikan. Saya Arif di sini dari Mental Aritmatika, perhitungan sempoa. Di sini kita sudah berjalan kurang lebih 15 hari karena sempat libur juga. Jadi mohon maaf jika demo pada malam hari ini tidak seperti ekspektasi yang diharapkan. Mungkin ibarat anak sekolah ini masih PAUD. Jadi taman bermain. Oke.
ibarat pertumbuhan manusia ini masih belajar untuk merangkak dan berjalan dan sebagainya. Singkat cerita, mental aritmatika ini buat apa sih? Kenapa kok harus belajar sempoa gitu ya? Ketika teman-teman semua berhitung di sekolah atau berhitung apapun, itu biasanya menggunakan alat kalkulator, mungkin pakai jari dan sebagainya. Kalau zaman saya dulu bawa kalkulator nggak boleh di sekolah. Pakai apa? Simpen di mulut atau pakai jari atau pakai potongan lidi. Nah, zaman nggak di era milenial seperti ini masih pakai potongan lidi gitu ya. Untuk apa sih? Membantu sebenarnya sempoa ini alat hitung untuk membantu anak berhitung lebih cepat, tepat tanpa alat. Nah, kalaupun saya cerita mungkin ngawang-ngawang gitu kan. Seperti apa sih sebenarnya mental aritmatika? Nah, di sini kebetulan ada teman-teman saya yang menemani saya tiap hari, tiap pagi jam 7 sampai jam 10 ada Mas Tamam, Suryansah, Mas Soleh dan Mas Badrus, dan Ustadz Usnan pun juga sebenarnya teman saya, dan Ustadz Muiz juga. Ustadz Muiz juga. Mungkin nanti Ustadz Muiz lebih kenapa sih kok harus belajar sempoa dan apa hubungannya dengan hobi? Mungkin bisa disampaikan nanti Ustadz Muiz. Ustadz Husnan, saya mohon juga bisa tampil di depan menemani saya. Ustadz yang ada itu siapa ya? Ustadz Iin atau Ustadzah siapa ya? Ustadzah Iin dan Ustadzah Iva ya. Bisa temani saya di depan, kita belajar bersama-sama lagi. Kita kan nggak pernah belajar malam nih. Yuk, ngereng Ustadz Usnan juga. Ketua kelas, Kiai. Ketua kelas. Oke, ya. Ya. Yang Ustadzah, oke. Terutama yang anak-anak ini sebenarnya cukup bagus karena perkembangan otak itu untuk anak biasanya dimulai dari usia 5 hingga 10 tahun. Nah, ini sangat bagus ketika anak dimulai belajar sempoa ini sejak usia dini, usia 5 sampai 10 tahun. Nah, kenapa sih kok harus belajar sempoa dan apa sih hasilnya belajar mental aritmatika itu? Nah, nanti teman-teman boleh ngikutin berhitung pakai apapun itu caranya. Dan di sini teman-teman yang di depan ini berhitungnya pakai mental aritmatika. Teman-teman siap? Teman-teman siap? Ustadz Muiz juga siap? Oke ya, saya beri contoh yang kita naik becak dulu. Oke ya, siap teman-teman? Siap ya? Oke, tambah 2 tambah 7 kurang 8 tambah 4 kurang 1 tambah 7. Oke, jawab? Oke, jawab 11. Ada yang ngitung? Teman-teman yang oke, siap ya. Oke, siap. Nah, boleh ngecek teman-teman yang ada di depan di luar mental aritmatika boleh jadi juri pakai kalkulator. Nah, bahkan kalkulator pun kalah cepat dengan sempoa. Ya, kita buktikan. Oke, siap. Tapi mohon maaf ini masih PAUD dulu Ustaz nih. Ya. Oke, siap teman-teman? Siap ya, lebih panjang, hasilnya lebih besar lagi. Tambah 7 tambah 2 kurang 9 tambah 5 tambah 5 tambah 2 tambah 8 tambah 7 tambah 5. Oke, jawab. Nah, teman-teman ini ada bisikan gak sih? Bisikan setan nih, jangan-jangan? Enggak. Jadi awalnya mereka itu belajar berhitung medianya pakai sempoa dulu. Lah terus kok bisa? Tinggal membayangkan biji-biji sempoa itu. Jadi awalnya teman-teman yang di depan ini belajarnya pakai sempoa dulu, pakai alat sempoa. Sempoa itu yang di depan di situ warna kuning, yang besar itu sempoa, ya. Tinggal membayangkan biji-biji sempoanya. Nah, kalau misalkan gridnya sudah grid tinggi, lebih dari ini bisa nggak? Bisa. Ya, bisa. Puluhan, perkalian, pembagian juga bisa. Karena ini masih awal, saya coba deh satuan campur puluhan bisa nggak ya teman-teman ya? Bisa ya? Sedikit. Yuk. Boleh teman-teman yang lain jadi juri pakai kalkulator, nggih? Atau gini deh, jangan-jangan nih sebelumnya udah disiapin nih sama Arif nih, ya. Nah, boleh deh saya berikan mic-nya jenengan yang memberi soal. Oke, Pak Kiai. Boleh Pak Kiai.
Masih satuan dulu Pak Kiai ya. Masih satuan dulu, boleh panjang. Satuan dulu karena masih baru. Kurang boleh. Boleh Pak ya. Tambah kurang boleh tapi masih satuan dulu. Ya, siap? Tambah 8, kurangi 5, tambah 3, tambah 7, tambah 5. Berapa? 18? Betul? Betul. Lebih panjang lagi Kiai. Lebih panjang lagi Kiai. Lebih panjang. Malah saya yang nanya yang bingung. Oke, Pak Kiai nanti ada teman-teman yang hitung pakai kalkulator. Oke. Pak Kiai, dari Toncung dimen ki? Gantian ki? Iya, coba. Ini saya coba tanya ya. Tambah, ntar saya tuh tak hitung juga ya. Sambil lalu menghitung. Tambah 8 dikurangi 9. Oh enggak bisa ya? Oh enggak bisa, enggak. Oh iya. Iya. 8 tambah 6 tambah 5 dikurangi 7 tambah 3 tambah 4 tambah 6 100. Ini jenius ini. Ya udah cukup. Mas, halo. Siap. Mohon maaf Kereng, karena pertanyaan ini kan landai semua. Jadi saya ekstrim sekarang. Ekstrim ya. Tambah kurangi ya. Sama kurang masih satuan, mau panjang boleh. Iya. Panjang boleh. 3 tambah 7 tambah 8 dikurangi 3 tambah 5 tambah 8 dikurangi 8 tambah 7 tambah 5. Oke, jawab. 32. Betul. Tepuk tangan. Betul. 32. Jadi walaupun saya tidak ngitung, tetap pakai perasaan. Saya juga menghitung tadi. Ya, terima kasih. Oke. Luar biasa. Oke. Teman-teman siap satuan campur puluhan? Enggak apa-apa ya, satuan campur puluhan. Enggak apa-apa. Kita belajar di sini. Salah pun juga enggak dapat sanksi ya. Masih dapat jatah tumpang. Masih dapat ya, meskipun salah masih dapat konsumsi nanti ya. Oke. Satuan campur puluhan bisa? Satuan campur puluhan. Satuan misalkan 27 kali 3 12 kali 5 misalkan gitu. Karena masih baru banget dan ini pun sebenarnya belum ke mental perkalian karena ada quest perkalian mau tidak mau ya tunjukkan kalian bisa. Oke ya? Perkalian 7 kali 9. Dua lima kali 6. Belum bisa. Baru
Baru 15 hari seharusnya mentalnya belum ke perkalian pembagian, belum. Teman-teman masih satuan. Mohon maaf. Ini sebenarnya untuk teman-teman Ustadz sama Ustadzah ini kan orientasinya lebih ke materi sebenarnya. Kalaupun secara kurikulum mental ini diberikan setelah kurang lebih 2 sampai 3 bulan belajar baru mereka bisa mental sebenarnya. Nah, karena berhubung waktu yang diberikan hanya 1 bulan lebih dikit lah. Jadi setiap pertemuan saya mencoba untuk memperkenalkan teman-teman belajar untuk mental. Untuk apa? Teman-teman biar ada motivasi dan semangat belajar, bahwasanya belajar sempoa ini manfaatnya apa gitu loh. Kalau hanya sekedar mungkin belajar materi setiap hari bakalan membosankan. Makanya saya setiap hari mencoba untuk memperkenalkan kepada teman-teman untuk belajar berhitung pakai mental. Nah, sebenarnya untuk usia 15 hari ini belum berhitung pakai mental seharusnya. Tapi alhamdulillahnya lumayanlah teman-teman. Iya. Teman-teman sudah bisa berhitung pakai mental meskipun masih tahap satuan atau satuan campur puluhan. Kalaupun perkalian, alhamdulillah tadi sudah ada yang betul. Nah, kalaupun mau memberi perkalian, mereka saya katakan puluhan kali satuan. Jadi dikali perkalian terus dicampur dengan tambah kurang belum ke sana. Ada lagi atau cukup atau ada pertanyaan tentang mental aritmatika? 33 kali 4? Ya, jawab. Satu 32 betul? Ya, oke. Ya, kurang lebih seperti itu Pak Kiai dan teman-teman sekalian. Jadi kalau teman-teman bergabung dengan mental aritmatika yang biasanya berhitung dengan menggunakan jari atau kalkulator. Nah, saya tanya, kalkulator boleh nggak digunakan di kelas atau di sekolah? Nggak boleh. Pakai jari boleh deh. Atau pakai cara klasik orang tua misalkan 7 tambah 5 tambah 4 tambah 8, 7 di mulut tambah 5, 7, 8, 9. Mau terus seperti itu kah? Ataukah kita mau lebih yang berhitungnya lebih cepat? Nah, kalau memang mau nanti bisa menghubungi teman-teman hobi atau Pak Rofik atau Pak Kiai. Nah, untuk lebih lanjut belajar mental aritmatika. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau mau coba lagi lebih panjang lagi, boleh. Nah, coba deh lebih cepat ya. Kalau kita tadi naik becak, sekarang tambah kecepatannya naik sepeda motor. Ya, sepeda motor bisa naik mobil terus naik pesawat. Oke, siap? Salah enggak apa-apa, masih dapat konsumsi kok. Siap? Oke ya? Teman-teman siap? Oke ya? Kalkulator siap? Kita buktikan bahwasanya mental aritmatika itu lebih cepat dari kalkulator. Kita buktikan. Siap teman-teman? Konsentrasi. Tambah 2, tambah 2, tambah 5 kurang 7 kurang 2, tambah 1 tambah 1 tambah 2 tambah 5 kurang 8, kurang 1 tambah 4, kurang 2, kurang 2 tambah 5 tambah 3, kurang 8 tambah 2 tambah 2 tambah 1 tambah 5 kurang 3. Oke, jawab. Ulang. Oke, siap. Diulang. Kalkulator siap. Oke ya. Oke teman-teman. Ustadzah mana suaranya? Oke ya. Dijawab yang keras salah nggak apa-apa. Oke, siap. Pisahkan kalkulator siap teman-teman siap. Tambah 3, tambah 6, kurang 8, kurang 1 tambah 2 tambah 2 kurang 4 tambah 5 tambah 3 kurang 8, tambah 2 tambah 2 kurang 4 tambah 1 tambah 1 tambah 2 kurang 3 kurang 1, tambah 9 kurang 8 kurang 1 tambah 5 tambah 2 tambah 2 kurang 8 tambah 1 kurang 2 tambah 5 tambah 3 kurang 8 tambah 4 tambah 7. Oke, jawab.
Kalau jawab, ya. Oke. Siap. Oke, siap. Baik, saya akan mencoba seperti Bapak Pak Ustadz tadi itu. Siap semuanya? Siap? Bismillahirrahmanirrahim. 5 tambah 3 tambah 1 tambah 5 tambah 8 tambah 10 dikurangi 3. Oh gitu. Ya oke. Iya. 7 tambah 3 tambah 5 tambah 8 tambah 7 lagi dikurangi 3 tambah 10 dikurangi 1 tambah 5 tambah 7 tambah 3 tambah 8 tambah 9 dikurangi 9 berapa? Namanya orang. Iya. Berapa jawab? Berapa? 37. Hah? Oh, enggak usah 10 ya. Satu kali lagi. Oh iya. 3 tambah 8 tambah 9 dikurangi 1 tambah 5 tambah 4 tambah 8 dikurangi 1 tambah 1 berapa? Jos, mantap, tepuk tangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Cukup ya. Teman-teman boleh kembali ke tempat. Terima kasih. Terima kasih kesempatan yang diberikan sebelumnya, dan terima kasih juga ke teman-teman yang sudah ada respon. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Akmal, Bubu, Dani silahkan ke depan. Ini sudah bisa menggambarkan mulai dari Anas sampai Alfil dan Anaba. Kalau yang Akmal sudah An-Naziat. Nah, ini angkatan kedua. Monggo. Ini dari An-Nas sampai Al-Fil ya. Nah ya, coba saya tanyakan. Langsung saya sebutkan artinya saja ya. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahaddu ala ta'amil miskin. Nah ya 100 ya. Surat Al-Ma'un. Coba saya tanyakan lagi. Sebutkan surat Al-Kafirun, bunyi surat Al-Kafirun ayat keempat dan artinya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ana abdum ma abadtum. Wala ana, dan aku bukanlah abiduna penyembah, ma abadtum, apa yang kalian sembah. Nah ya 100.
Yang An-Nazi'at ini yang mana ini? Oh iya ya. Coba saya tanya. Ntar dulu. Biar enggak. Dari An-Nazi'at ke An-Naba gitu ya. Antara An-Nazi'at dan An-Naba. Coba sebutkan bunyi ayat dari surat An-Naba. Ayat ke-7 dan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jibala autada, wal jibala dan gunung-gunung autada sebagai pasak. Ya 100. Ini saya tanya lagi untuk surat An-Nazi'atnya. Sebutkan bunyi, ini saya baca artinya. Sebutkan ayatnya. Hati manusia pada waktu itu merasa takut. Qulubun yawma idzin wajifah. 100. Ya udah. Ya udah cukup. Kalau tanya sama saya selalu siap. Apa surat apa ini yang siap? Surat apa? Surat An-Naba. Bacakan ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Inna jahannama kanat mirsada. Betul. Satu kali lagi. Satu kali lagi. Surat An-Nazi'at ayat 11 dan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Aidza kunna 'idhaman nakhirah. Aidza, apakah apabila kunna kami menjadi 'idhaman tulang belulang nakhirah yang hancur. Betul. Terima kasih Adinda. Jadi saya kembalikan lagi pada MC. Cukup, bisa kembali ya. Terima kasih. Mudah-mudahan terus nanti mengikuti itu. Ada Ning Dini, Ning Febi, Amira, Syarifah, monggo di sini. Oh, ayo, yuk sekalian nggak apa-apa. Nanti pertanyaannya sesuai dengan yang digambarkan. Mas Akmal sudah bisa nafas? Ayo nggak apa-apa, ayo. Ayo, bisa. Nanti pertanyaannya sesuai yang telah digambarkan. Bisa, ayo. Ayo kemarin bisa. Nanti bisa. Pintar. Ayo, sesuai yang digambarkan. Ayo. Ayo.
Ini sudah, kalau Ningamira sudah sampai An-Naziat. Besar. Silakan nanti gini. Rarokin sampai apa sebelum Alfil? Al-Maun. Nanti biar Abi yang nanya. Sama An-Naba tapi belum semua ya. Itu berdua sama kok. Oh semua. Iya. Ayo, baik. Sekarang gini, silakan siapa ini An-Naba ayat 5. Itu dulu. Amira, ayo An-Naba ayat 5. Summa kalla saya'lamun. Sebelumnya? Kalla saya'lamun. Artikan. Kalla saya'lamun. Kalla, jangan begitu, saya'lamun kelak mereka akan tahu. Summa kalla saya'lamun. Summa, kemudian kalla, jangan begitu, saya'lamuna kelak mereka akan tahu. Terakhir untuk 36 An-Naba. Ya. Jazaa'an bir rabbika 'ata'an hisaba. Makasih. Ayo Febi, ayo Febi. Ayo. Ayat 7. Bisa. Wal jibala autada. Artikan. Ayo artikan. Bisa. Wal jibala dan gunung-gunung autada sebagai pasak. Ayat 10. Ayat 1 wa'alail libas. Mic-nya soalnya apa? Habis kayaknya nih kalau ini. Nah, itu langsung Abi itu. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu, dan tidak mengajurkan ala ta'ami, untuk memberi makan al miskin, orang miskin. Anin naba'il adzim. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma'aghna, tidak berguna, anhu darinya, maluhu hartanya, wa ma dan apa yang kasab ia usahakan. Sip, tepuk tangan. Nah, Rora, Anas, ayo dibaca dari 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min. Artikan, coba artikan 1 sampai 3 aja. Katakanlah. Birabbi. A'udzu. Apa? Aku Iya, gak apa-apa. Dibantu nih. Terus Birabbi, pada Tuhan. Nas, manusia. Ayat 2-nya? Malikin nas. Ya. Maliki? Raja. Betul. Nas, manusia. Yang ketiga? Ilahin nas. Ilahi, Tuhan. Nas, manusia. Bagus, tepuk tangan. Dah, cukup. Oh, lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri nafasati fil 'uqad. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Min syarri ma khalaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Untuk Amira. Ya, ini perhatikan. Ini sebutkan bunyi ayatnya. Ini terjemahannya. Terus di surat berapa, di surat apa, di ayat berapa. Dan ayat 1 sebelumnya. Apakah telah datang kepadamu kabar berita tentang Musa
Hal ataka haditsu Musa ayat 15 surat An-Nazi'at. Sebelumnya fa idahum bistaghfirun. Masya Allah. Yang besar-besar. Perempuan ayo maju. Maju semua nggak apa-apa. Dewi, Dewi. Oh, angkatan 2 dulu. Dewi. Sisanya yang perempuan angkatan 2. Halimah, Wiwi, Aini. Ayo maju berempat. Ayo. Wi, diajak Wi. Ayo Mbak Wiwi. Ini sudah sampai anabek semua ini. Siapa? Ayo Halimah. Halimah, ayo. Orang Ayo. sakti. Nah, sampai tangkupan mana? Anabak semua. Oke ya? Ya. Oke, perhatikan. Oke, perhatikan. Baca surat An-Naba ayat 22. Litori nama Aba. Oke, artikan. Litorina bagi orang-orang yang berlebihan ma'aba sebagai tempat kembali. Oke. Berikutnya, perhatikan. Ya, ini artinya, tolong sebut ayatnya. Ya kan? Dan demi malaikat yang mengatur urusan. Oke, bagus. An-Naba tolong dibaca ayat ke-10, kemudian langsung ke ayat 13, kemudian ayat 15. Ayat 10, 13 dan 15. An-Naba, silahkan yang bisa. Ayat 10, ayat 13 dan ayat 15. Ayo. 10, 13, 15. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna al-laila libasa waja'alna sirajan wahaja linuhrija bihi habban wa nabata. Siapa yang mau nanya? Dah cukup, berarti lulus. Terakhir, cowok besar-besar katanya. Ipin sama Ramadan. Ayo cowok besar-besar. Terakhir. Ahul. Hah? Ayo. Ama. Ayo. Ya, ama maju. Ama. Maju. Ayo. Ripin, jangan sembunyi di balik laptop. Udah saya tanya, baca surat An-Naba ayat 25 sampai ke ayat 23.
Mulai dari 25, 24, 23. Siapa? Dua lima, 24, 23. Bismillahirrahmanirrahim. 25 illa hamima wa wasaqa. 24 la yadhuquna fiha barda wala syaraba. 23 labisina fiha ahqaba. Mantap. Amma An-Naba ayat 7. Oh, belum An-Naba. Sudah An-Naba ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jibala autada. Ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna al-laila libasa. 13. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. 13. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna siraja wahaja. 5. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma kalla saya'lamun. 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Wa ja'alna naumakum subata. Ya. 20 sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasuyiratil jibalu kanat saraba. Ya, udah oke. Sip. Ahul. Langsung saya ngetes. An-Naba sudah. Baca dari ayat 10 sampai 5. Tidak usah artinya. Mundur dari 10, 9, 8, 7, 6, 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nawmakum subata wa khalaqnakum azwaja wal jibala autada alam naj'alil arda mihada thumma kalla saya'lamun. Mantap, oke. Hariri, An-Naba sudah? Belum An-Naba? Al-Ma'un sudah? Belum. Masih nyampe An-Nasr. An-Nasr apa itu? Idza jaa nasrullah. Ya sudah saya ini. Surat Al-Falaq ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Surat An-Nas ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahin nas. Ayat 5. Minal jinnati wan nas. Ayat 5. An-Nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Baca surat Al-Ikhlas dari belakang. Dari ayat terakhir maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid wa lam yulad. Dari belakang. Dari terakhir, dari ayat terakhir. Surat Ikhlas. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid wa lam yulad. Allahus samad. Qul huwallahu ahad. Ya sudah, oke. Ama hurufnya aja itu surat Al-Fatihah ayat ke-7, hurufnya saja dari belakang. Al-Fatihah. Coba Bang Muiz. Bismillahirrahmanirrahim. Nun ya lam dot lam alif lam waw
mim, ha, ya, lam, ain, ha, waw, dot, rin, lam, mim, lam, alif, ra, ya, rin, mim, mim, ya, mim, ha, ya, lam, ain, ta, mim, nun, ain, nun, alif, mim, alaihim, mim, dari alaihim, Bismillahirrahmanirrahim. Mim, ha, ya, lam, ain, ta, mim, ain, nun, alif, nun, ya, dal, lam, alif, ta, alif, ra, sod. Sudah, oke, sip. Lulus. Terima kasih, bisa kembali. Berarti sudah selesai. Oke. Tinggal satu. Pak Ipul ada di mobil, padahal mobilnya nggak jalan. Terima kasih, demikian uji capaian penggambaran Al-Quran dan sains bidang sempoa. Subhanallah dan luar biasa. Selanjutnya sekelumit pesan dan kesan yang akan disampaikan oleh Bang Muiz, dihaturkan. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala wala haula quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin al muhtarami akhina fillah, akhi Siddiq Sadiqi al-Kabir Kiai Haji Imam Bukhari Khalil, akhi Bapak Abdul Rafiq dan Ustadz Didit, para hadirin sekalian, para tamu dan para peserta yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, sebagai pesan kesan, saya sekaligus mewakili, saya juga peserta loh ya. Kemudian yang kedua, dalam jajaran Qobi Ibnu Khalil ini ada di penasehat atau pengarah dan instruktur eksekutif katanya. Ya, nanti bagian khusus orang-orang yang tua-tua atau yang pengen kelas khusus itu nanti sama saya. Jadi pesan yang bisa, pesan dan kesan. Pertama kesan ya, kesan dulu lah. Satu, hobi. Sangat manfaat, mengasah otak. Ya, senam otak, membuat nambah kecerdasan, mengokohkan hafalan. Saya bicara hafalan aja. Kita walaupun dalam pengertian hobi itu hafalan adalah menggambarkan. Oke, kita ngalah lah. Orang-orang pada sebut hafalan, oke hafalan gitu. Tapi mengokohkan hafalan. Buktinya, kalau sudah kokoh, berapa hari nggak diulang seminggu, itu masih ingat. Bedanya dengan menghafal biasa, hafalkan hari ini 20 ayat, nggak usah diulang-ulang, minggu depan pasti lupa. Kalau nggak berkurang. Itu kesan yang luar biasa. Kemudian yang kedua, kesan semangat. Semangat yang sangat luar biasa bagi para pembelajar, orang yang belajar. Kemudian
Kenapa ada hobi plus sempoa? Nah, tadi Ustadz Arif minta untuk disampaikan. Nah, hobi menggambarkan gambar, menggambarkan tulisan, menggambarkan ayat, merekam di dalam otak, taruh di folder otak, kemudian diulang kembali, kemudian dimurojaahkan, kemudian dibuka ketika butuh. Lalu apa hubungan dengan sempoa? Sempoa mental aritmatika adalah belajar menghitung cepat. Oke, hitung-hitungannya tadi udah kita lihat, mental. Mental ini dalam bahasa sempoa, mental aritmatika, dalam bahasa hobi adalah menggambarkan, imajinasi. Lalu apa hubungannya korelasi hobi dengan sempoa? Dengan sempoa, angka-angka, ya, angka 1, 2, 3, 4 itu akan semakin jelas. Karena di dalam Al-Quran setiap surat ada ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. An-Naba ada 40 ayat. Dengan ikut sempoa makin jelas. Nah itu ya kesannya, makin jelas. Terus dalam satu layar, katakan satu layar, paham yang sudah ini? Satu layar, ya satu halaman. Kita merekam Al-Quran, katakan ada 5 atau 6 ayat, 5 atau 10, An-Naba 1 sampai 5 atau An-Naba 1 sampai 10 dalam satu halaman atau layar. Maka dengan kemampuan sempoa 5 ayat ini atau 10 ayat ini makin kokoh kelihatan, mundur majunya makin kelihatan. Ini diperkuat dengan sempoa. Makanya kata Ustadz Cahya, Profesor Cahya, anak-anak yang dari hobi plus belajar sempoa memperkokoh angka. Kenapa? Sebelum di sempoa, di hobi angka itu sudah ada tapi redap-redup. Paham redap-redup? Dia kayak tombol handphone atau tombol laptop, cuman dia tenggelam timbul. Nah, kenapa kok anak-anak bisa? Saya bisa acak-acak. Karena kita punya patokan. Ayat ke-10 pasti ini. Maka kalau lupa ayat ke-15 tinggal ngitung. Ayat ke-20 pasti ini bunyinya. Inna di An-Naba. Inna jahannama kanat mirsoda. 21 itu ya. Ayat 21 inna jahannama kanat mirsoda. Otomatis kalau lupa 24 tinggal ngitung. Ini kebiasaannya rata-rata seperti itu. Ada tolak ukurnya. Tetapi nanti dengan sempoa itu makin jelas. 21 tuh kelihatan. Gitu ya. Ini kesan dari hobi dan plus sempoa. Singkat, kemudian pesan 1, istiqomah. Kedua, murojaah, rajin-rajin. Yang ketiga ini penting ini. Yang ketiga, ini sangat penting. Jangan ini merasa sama saja dengan yang lain. Bukan berarti sombong. Begini, hobi itu. Kalau orang menghafal Quran, ya standarnya, jangan bilang yang super. Saya punya ipar hafal Quran setahun. Saya punya saudara ada hafal Quran 2 bulan hafal Quran. Oke, jangan pakai itu pengecualian. Kita pakai standar. Menghafal Al-Quran 30 juz itu 2 sampai 3 tahun standar. Oke, sekarang pakai hobi. Nggak usah muluk-muluk. 7 bulan, 8 bulan, 4 bulan. Katakan sama 2 sampai 3 tahun. Tapi nah, kokoh, hafal juga angka-angkanya, nomor ayat, bisa mundur maju, bisa diacak-acak. Ayat berapa? Ayo, menangan mana? Menangan hobi. Bukan sombong, tapi tidak seperti cara biasa. Cara biasa normalnya 2-3 tahun, hobi. Kalau mau ngapal Quran, nggak usah muluk-muluk, memang sama. 2-3 tahun, nggak usah ngambil, oh saya bisa 5 bulan, nggak usah sombong. Nggak apa-apa 2-3 tahun, tapi bedanya kokoh. Sulit lupa, bukan nggak bisa lupa, tetap lupa, tapi sulit lupa. Ayat angkanya kelihatan, dibolak-balik bisa, mundur maju bisa. Kalau lupa, gampang diingatkan kembali. Tinggal buka atau tinggal mikir. Itu pesan yang ketiga. Kemudian yang terakhir, bagi teman-teman yang anak-anak, adik-adik yang sudah tercebur di hobi, kemudian ada hobi plus sempoa, jangan nanggung-nanggung sudah, sekalian basah gitu. Karena akan manfaat insya Allah dalam pengembangan improvisasi, pengoptimalan fungsi otak secara menyeluruh. Holistic brain improvement hobi. Walafu minkum, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bang Uis. Selanjutnya adalah
sambutan dan doa. Mohon perkenan dan kesediaan yang mulia Kiai Haji Imam Bukhari Khalil. Dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ketua Hobi Ibnu Khalil Bapak Insinyur Abdul Rafiq dan instruktur yang dari Hobi Pusat Ustaz Didit, dan juga rektornya Akademi Hobi Ibnu Khalil Akhina Al-Mukarram Ustaz Abdul Muiz, dan segenap jajaran pengurus Hobi Ibnu Khalil. Hadir di tengah-tengah kita juga ada tamu dari Desa Langkap, Kecamatan Burneh, Lora Anis Jauhari, dan instruktur sempoa kita yaitu Ustadz Arif yang tadi sudah mendemonstrasikan tentang sempoa. Anak-anak peserta hobi baik angkatan pertama maupun angkatan kedua yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Ungkapan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini telah purna angkatan hobi yang kedua dari 20 peserta, yang mana tadi sudah dites dan diuji dengan nilai yang rata-rata saya anggap itu sudah 70 rata-ratanya. Jadi 70 ini sudah kalau di perkuliahan itu B sudah ini. B plus, alhamdulillah. Ini sebuah prestasi yang perlu disyukuri dan wajib disyukuri, sehingga nantinya dengan mensyukuri nikmat berupa karunia Allah ini akan semakin bertambah karunia Allah. Anak-anak yang lulus dari pelatihan hobi diberikan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya tadi sudah kita pahami bersama bahwa hobi tidak selesai hanya dengan pelatihan 20 hari. Pelatihan dasar ini selesai, tidak. Saya berharap kepada anak-anak baik itu angkatan pertama maupun angkatan 2 ini untuk melanjutkan pada hobi tahap berikutnya, entah apakah menyempurnakan hafalan Quran 30 juz atau tertarik kepada belajar ilmu bahasa atau tertarik belajar ilmu sains, di antaranya ilmu sains hitung tadi sempoa, mungkin nanti ada ilmu sains informatika, ada ilmu sains fisika, biologi, kimia dan semacamnya, sehingga kemampuan kalian dengan memiliki dasar hobi ini akan mampu melahirkan generasi-generasi muda Islam yang berkualitas, yang nantinya akan bisa mengisi pos-pos untuk memajukan agama, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia ke depan. Saya yakin anak-anak hobi ke depan akan menjadi pemuda-pemuda dan manusia-manusia yang tangguh, manusia seutuhnya, baik secara keimanan dan ketakwaan maupun secara ilmu pengetahuan dan teknologi. Amin, Allahumma amin. Selamat kepada anak-anak hobi angkatan 2. Lanjutkan, jangan berhenti untuk belajar, karena memang kata baginda Nabi, utlubul ilmah minal mahdi ilal lahdi, al hadis au kama qol. Tuntutlah ilmu mulai dari sejak buayan ibunda hingga masuk ke lubang kubur. Kalian harus tetap belajar, kalian harus tetap bisa menerima ilmu, dan kalian harus berusaha untuk mengamalkan ilmu yang kalian peroleh. Insya Allah kalian akan menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Paling baiknya manusia adalah yang bisa memberi manfaat ke orang lain, sekecil apapun itu. Demikian barangkali kami atas nama pengasuh Pondok Pesantren Ibnu Khalil mengucapkan terima kasih kepada manajemen hobi Ibnu Khalil
yang semuanya telah bersusah payah, telaten dan sabar melatih anak-anak didik ini, dan insya Allah akan ada angkatan 3, angkatan 4 dan angkatan-angkatan selanjutnya dari Akademi Hobi Ibnu Khalil ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril dzati wa sirris sariq fi sairil asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi. Ya farijal ham, ya kashifal gham, farrij humumana wakshif humumana ya Rabb. Ya man li abdihi yaghfir wa yarham, ighfir lana dhunubana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, warhamna warham ummat sayyidina Muhammadin rahmatan ammah. Allahumma nawwir qulubana bil imani wal islam, wahdina wafiqna ilal haqq wa ila tariqil mustaqim. Rabbana zidna ilman nafi'a wa fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna wastajib lana du'ana bi barakati wa karamati wa sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dihaturkan terima kasih. Selanjutnya adalah pemotongan tumpeng yang akan dilakukan oleh pengasuh Pondok Pesantren Ibnu Khalil. Mohon perkenan dan kesediaan yang mulia.